واتل عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Firman Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan dua anak Adam. Katanya, kisahkan wahai Rasulullah, bacakan tentang kisah dua anak Adam dengan benar, Habil dan Qabil. Apa yang berlaku kepada mereka? Idh qarraba qurbanan. Mereka mengedepankan korban. Maksudnya korban di sini ibadah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatuqabbala min ahadihima, satu diterima, walam yutaqabbal minal akhar, tapi yang lain tak diterima. Yang tak diterima mengatakan kepada yang diterima, aku bunuh engkau, karena jealous, cemburu. Dijawab, sesungguhnya Allah hanya menerima amalan orang yang bertakwa, yang ikhlas. Dan tidak semua ibadah ini akan menjadi ibadah yang murni kalau tidak diiringi dengan niat yang ikhlas. Dengan demikian kita nampak jelas apa yang disabdakan oleh Nabi, berapa banyak orang sholat tak dapat ganjaran kecuali letih sahaja. Berapa banyak orang berpuasa tak dapat pahala kecuali haus dan lapar saja. Ibadahnya ada, tapi pahalanya tak ada. Apa sebabnya? Ibadah tadi tidak dilakukan dengan sempurna. Oleh sebab yang demikian, ada ibadah itu yang makbul, ada ibadah yang sah. Ibadah yang makbul pasti sah. Ibadah yang sah belum tentu makbul. Ibadah yang sah kalau rukunnya dipenuhi sah. Ibadah yang makbul adalah ibadah yang kalau rukunnya dipenuhi, tuntutannya dipenuhi, ikhlas dalam ibadah, barulah itu ibadah yang makbul. Di sini kita concern dengan apa? Quality ibadah, bukan quantity ibadah. Quality ibadah, ibadah yang ikhlas. Quantity ibadah hanya melihat zahirnya sahaja, berapa banyak dia beribadah. Walihada wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallahi wa salawatir rasul. Mereka bersedekah adalah untuk mengharapkan daripada sedekah itu qurbatin, mendekatkan diri kepada Allah, maksudnya ingin mendapatkan pahala daripada Allah, wa salawatir rasul, dan ingin mendoakan dan ingin mendapatkan doa daripada Rasul. Ianya merujuk bahwasanya bila seseorang itu ditugaskan untuk menjaga amanah, baik itu zakat atau harta untuk diagihkan, maka orang ini atau namanya adalah amil, hendaklah mendoakan kepada orang yang bersedekah tadi. Mendoakan kepada orang yang bersedekah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila ada orang datang berzakat, mengeluarkan zakat atau menyerahkan zakat kepada Rasulullah, Rasulullah akan mendoakan kepada orang yang berzakat tadi, semoga Allah memberkati harta kamu. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Al-Quran, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambillah harta, yakni zakat, daripada golongan orang yang mengeluarkan zakat, yang dapat mensucikan dan membersihkan, yakni kepada orang yang berzakat. Kemudian wasalli alaihim, doakan mereka. Siapa mereka yang doakan? Yang mengeluarkan zakat. Dalam hal ini mereka golongan al-Arab ada yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kalau bersedekah ikhlas karena Allah dan juga ingin mendapatkan doa keberkatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala innaha qurbatul lahum. Ibadah yang seperti ini adalah ibadah yang qurbah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sayudkhiluhumullahu fi rahmatih. Mereka akan dimasukkan oleh Allah dalam golongan rahmatnya. Innallaha ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala maha memberi ampun dan maha merahmati. Hada berkenaan dengan amal yang dilakukan
Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas itu artinya ifradul qasdi ilallah. yakni menunggalkan maksud kepada Allah, itu ikhlas. Yakni tidak ada bersama dengan niat karena Allah niat-niat yang lain. Oleh sebab yang demikian, ikhlas ini adalah merupakan amalan yang sukar dan sulit. Oleh sebab itu, kenapa digalakkan kalau beribadah secara bersembunyi dan senyap-senyap? Karena ibadah yang bersembunyi lebih hampir kepada ikhlas. Di dalam hadis dinyatakan, di antara golongan orang yang dilindungi oleh Allah tidak perlindungan kecuali perlindungan Allah, orang berinfak dengan tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Yakni beribadah secara sembunyi-sembunyi. In tubdus sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu bersedekah, orang lain nampak, maka perkara itu adalah baik selagi tidak menunjuk-nunjuk. Namun kalau kamu sembunyikan, itu lebih baik. Karena ibadah yang bersembunyi lebih hampir kepada ikhlas, karena tak ada sebab nak menunjuk-nunjuk. Dia beribadah senyap-senyap, nak tunjuk-tunjuk kepada siapa? Tapi janganlah kalau beribadah senyap-senyap, esok dia masuk Facebook bagi tahu. Tak ada guna. Faham tak? Hada bagaimana pentingnya beribadah dengan ikhlas. Itulah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim.